Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu 14 kesalahan finansial yang sering dilakukan oleh banyak orang tanpa mereka sadari. Kesalahan-kesalahan ini tidak hanya membuat seseorang sulit keluar dari kemiskinan, tetapi juga membuat mereka terjebak dalam siklus keuangan yang stagnan. Jika Anda ingin mengubah nasib finansial Anda, maka video ini adalah jawabannya. 1. Berpikir uang lebih banyak akan memperbaiki semuanya. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka mendapatkan lebih banyak uang, semua masalah keuangan mereka akan hilang. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Tanpa fondasi keuangan yang baik, uang tambahan hanya akan mempercepat kebiasaan buruk Anda. Contohnya, seseorang yang tidak pandai mengelola pendapatan bulanan 1 juta rupiah juga tidak akan mampu mengelola pendapatan 10 juta rupiah. Jika Anda sudah terbiasa menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting, maka pendapatan yang lebih besar hanya akan membuat Anda menghabiskan lebih banyak lagi. Faktanya, orang-orang yang berhasil membangun kekayaan bukanlah mereka yang memiliki penghasilan besar, tetapi mereka yang memiliki kebiasaan finansial yang baik. Mereka memahami pentingnya mengelola uang dengan bijak, seperti menyisihkan sebagian pendapatan untuk investasi atau tabungan. Oleh karena itu, fokuslah pada membangun kebiasaan finansial yang baik terlebih dahulu, seperti mengatur anggaran, menghindari utang konsumtif, dan belajar tentang literasi keuangan. Dengan fondasi yang kuat, penambahan pendapatan akan membawa Anda menuju kebebasan finansial, bukan sekadar memperpanjang siklus hidup pas-pasan. 2. Menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hiburan. Banyak orang tidak menyadari bahwa waktu mereka sebenarnya sedang dicuri oleh hiburan yang tidak produktif. Setiap hari, jam demi jam hilang begitu saja hanya untuk menonton video di media sosial, bermain game, atau menonton acara televisi tanpa tujuan jelas. Pada akhirnya, mereka tidak memiliki apa-apa untuk ditunjukkan dari semua waktu yang telah dihabiskan. Tidak ada keterampilan baru, tidak ada pendapatan tambahan, hanya waktu yang terbuang percuma. Media hiburan seperti Netflix atau TikTok memang menyenangkan, tetapi jika dilakukan secara berlebihan, ini dapat menjadi penghalang besar menuju kesuksesan finansial. Di sisi lain, orang-orang sukses menggunakan waktu luang mereka dengan bijaksana. Mereka memilih untuk belajar keterampilan baru, membaca buku tentang keuangan, atau bahkan membangun proyek sampingan yang dapat menghasilkan uang. Mereka tahu bahwa setiap jam yang dihabiskan untuk hal-hal yang tidak produktif adalah jam yang bisa digunakan untuk maju dalam hidup. Jadi, jika Anda ingin membangun masa depan yang lebih baik, mulailah dengan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk hiburan dan alihkan fokus Anda pada hal-hal yang dapat memberikan nilai tambah bagi hidup Anda. 3. Berusaha. Terlihat kaya sebelum waktunya. Di tengah tekanan sosial dan budaya gengsi, banyak orang merasa perlu terlihat kaya sebelum benar-benar kaya. Mereka membeli barang-barang mewah seperti mobil baru, ponsel terbaru, atau pakaian bermerek meskipun belum mampu secara finansial. Padahal, kebiasaan ini hanya akan membuat mereka menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak produktif. Alih-alih membangun aset yang menghasilkan uang, mereka malah terjebak dalam utang atau cicilan yang membebani keuangan mereka. Orang-orang yang sukses secara finansial justru melakukan hal yang sebaliknya. Mereka menunda gratifikasi dan fokus membangun aset terlebih dahulu. Misalnya, mereka lebih memilih untuk berinvestasi dalam properti, saham, atau usaha daripada membeli barang-barang mewah. Setelah aset mereka menghasilkan uang, barulah mereka menggunakan hasilnya untuk meningkatkan gaya hidup. Jadi, jika Anda ingin mencapai kebebasan finansial, tahan godaan untuk terlihat kaya sebelum waktunya. Fokuslah pada membangun aset yang akan memberikan Anda penghasilan pasif di masa depan. 4. Tidak memahami cara kerja uang. Ketidaktahuan tentang cara kerja uang adalah salah satu alasan utama mengapa banyak orang gagal membangun kekayaan.
Mereka hanya memandang uang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa memahami potensinya sebagai alat untuk menghasilkan lebih banyak uang. Misalnya, mereka tidak tahu bagaimana utang bekerja sehingga terjerat dalam utang konsumtif dengan bunga tinggi. Mereka juga tidak memahami konsep investasi sehingga uang mereka hanya disimpan di rekening tabungan tanpa berkembang. Sebaliknya, orang-orang kaya memandang uang sebagai alat yang dapat digunakan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Mereka belajar tentang cara kerja sistem keuangan, termasuk pajak, investasi, dan utang. Dengan pengetahuan ini, mereka mampu mengambil keputusan finansial yang cerdas, seperti memanfaatkan utang untuk investasi produktif atau memaksimalkan pengembalian melalui instrumen investasi. Oleh karena itu, jika Anda ingin membangun kekayaan, luangkan waktu untuk mempelajari cara kerja uang. Mulailah dengan memahami dasar-dasar seperti perencanaan keuangan, manajemen utang, dan strategi investasi. 5. Bergantung pada satu sumber penghasilan. Kesalahan lain yang sering dilakukan oleh banyak orang adalah bergantung pada satu sumber penghasilan saja. Mayoritas orang bekerja keras setiap hari untuk mendapatkan gaji bulanan. Namun, mereka tidak menyadari betapa berisikonya situasi ini. Jika terjadi pemutusan hubungan kerja, industri yang lesu, atau bahkan pandemi global, stabilitas finansial mereka langsung hancur. Tidak ada jaring pengaman yang dapat menopang mereka saat pendapatan utama mereka hilang. Orang-orang kaya, di sisi lain, memahami pentingnya diversifikasi sumber penghasilan. Mereka tidak hanya mengandalkan satu pekerjaan, tetapi juga membangun sumber pendapatan tambahan, seperti bisnis, investasi properti, atau produk digital. Dengan memiliki beberapa sumber penghasilan, mereka dapat tetap stabil meskipun salah satu sumber pendapatannya terganggu. Jadi, jika Anda ingin mencapai kebebasan finansial, cobalah untuk membangun sumber pendapatan kedua atau ketiga. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana, seperti usaha kecil-kecilan atau investasi, dan terus kembangkan dari waktu ke waktu. 6. Meningkatkan pengeluaran saat pendapatan naik. Kenaikan pendapatan seringkali disia-siakan dengan meningkatkan gaya hidup. Ketika seseorang mendapatkan promosi atau kenaikan gaji, mereka langsung membeli barang-barang mewah seperti mobil baru, ponsel terbaru, atau liburan mahal. Namun, apa yang mereka lakukan ini justru membuat mereka tetap terjebak dalam siklus hidup pas-pasan. Meskipun pendapatan mereka meningkat, pengeluaran mereka juga meningkat, sehingga mereka tidak memiliki surplus untuk ditabung atau diinvestasikan. Orang-orang kaya memiliki pendekatan yang berbeda. Ketika pendapatan mereka meningkat, mereka tidak langsung meningkatkan pengeluaran. Sebaliknya, mereka menggunakan surplus pendapatan untuk berinvestasi atau membangun aset yang menghasilkan uang. Misalnya, mereka mungkin membeli properti untuk disewakan atau berinvestasi dalam saham yang memberikan dividen. Dengan cara ini, pendapatan mereka terus bertambah tanpa harus meningkatkan gaya hidup. Jadi, jika Anda ingin membangun kekayaan, tahan godaan untuk meningkatkan gaya hidup setiap kali pendapatan Anda naik. Fokuslah pada investasi dan pembentukan aset. 7. Mengabaikan kesehatan hingga menjadi krisis. Kesehatan adalah aset terbesar yang dimiliki oleh setiap individu. Namun, banyak orang mengabaikan kesehatan mereka karena merasa tidak ada masalah serius pada saat itu. Mereka makan makanan cepat saji, jarang berolahraga, dan menunda-nunda kunjungan ke dokter. Akibatnya, ketika masalah kesehatan muncul, mereka harus mengeluarkan biaya medis yang sangat besar. Biaya rumah sakit, obat-obatan, dan perawatan lainnya dapat menguras tabungan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Orang-orang kaya memahami bahwa kesehatan adalah investasi terbaik yang dapat mereka lakukan. Mereka menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan cara ini, mereka dapat mencegah masalah kesehatan sebelum menjadi serius. Selain itu,
Mereka juga mempersiapkan dana darurat untuk kebutuhan medis tak terduga. Jadi, jika Anda ingin melindungi stabilitas finansial Anda, jangan abaikan kesehatan Anda. Investasikan waktu dan uang Anda untuk menjaga tubuh tetap sehat, karena tidak ada jumlah uang yang bisa menggantikan kesehatan yang hilang. 8. Mengandalkan keberuntungan atau lotre. Banyak orang terjebak dalam pola pikir bahwa kekayaan akan datang dari keberuntungan semata. Mereka membeli tiket lotre, berharap mendapat warisan besar, atau menunggu peluang emas yang akan mengubah hidup mereka dalam semalam. Namun, kenyataannya adalah bahwa keberuntungan bukanlah strategi yang dapat diandalkan untuk membangun kekayaan. Bahkan, jika seseorang memenangkan lotre atau mendapatkan uang dalam jumlah besar secara tiba-tiba, mereka seringkali kehilangan semuanya karena tidak memiliki kebiasaan finansial yang baik. Tanpa pemahaman tentang cara mengelola uang, kekayaan yang didapat dari keberuntungan hanya akan hilang begitu saja. Kekayaan sejati dibangun melalui kerja keras, strategi, dan konsistensi. Pengusaha sukses, investor, dan individu kaya biasanya mencapai kesuksesan mereka melalui langkah-langkah kecil namun konsisten. Mereka mengambil risiko yang terukur, belajar dari kegagalan, dan terus memperbaiki diri. Jika Anda ingin membangun kekayaan, fokuslah pada hal-hal yang dapat Anda kontrol. Mulailah dengan mengelola pendapatan Anda dengan bijak, belajar tentang investasi, dan membangun aset yang menghasilkan uang. Ingatlah bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan finansial. Semuanya membutuhkan waktu dan usaha. 9. Menyalahkan faktor eksternal. Sebagian besar orang cenderung menyalahkan faktor eksternal ketika menghadapi masalah finansial. Mereka mengeluh bahwa ekonomi buruk, bos mereka pelit, atau bahwa sistem tidak adil bagi mereka. Namun, menyalahkan kondisi luar tidak akan mengubah apapun. Sebaliknya, ini hanya akan membuat Anda terjebak dalam siklus negatif tanpa solusi nyata. Orang-orang kaya, di sisi lain, tidak memiliki waktu untuk mengeluh. Mereka lebih fokus pada bagaimana beradaptasi dengan situasi sulit dan mencari peluang baru. Misalnya, ketika industri mereka lesu, mereka mencari cara untuk beralih ke bidang lain yang lebih menjanjikan. Jika pekerjaan mereka tidak memberikan penghasilan yang cukup, mereka mencari sumber pendapatan tambahan. Mereka memahami bahwa tidak ada yang akan datang menyelamatkan mereka, sehingga mereka mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan mereka sendiri. Jika Anda ingin keluar dari kemiskinan, mulailah dengan menghentikan kebiasaan menyalahkan orang lain. Alih-alih, carilah cara untuk beradaptasi dan menciptakan peluang di tengah tantangan. 10. Mengikuti nasihat dari orang yang salah. Salah satu alasan utama mengapa banyak orang gagal membangun kekayaan adalah karena mereka mendengarkan nasihat dari orang-orang yang juga sedang berjuang. Mereka mengikuti saran dari teman, keluarga, atau rekan kerja yang tidak memiliki pengetahuan finansial yang baik. Misalnya, mereka mungkin disarankan untuk menyimpan uang di tabungan bank saja tanpa mempertimbangkan inflasi, atau untuk tidak mengambil risiko meskipun risiko tersebut dapat membawa hasil besar. Sementara itu, orang-orang kaya bermain dalam aturan yang berbeda. Mereka memahami pentingnya aset, arus kas, dan investasi strategis. Mereka tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja dan selalu membuat keputusan finansial berdasarkan data dan analisis, bukan emosi. Jika Anda ingin menjadi kaya, hentikan kebiasaan mendengarkan nasihat dari orang-orang yang tidak berhasil secara finansial. Cari mentor yang telah terbukti sukses, pelajari literatur keuangan, dan ikuti kursus-kursus yang relevan. Dengan begitu, Anda akan memiliki panduan yang lebih baik untuk membangun kekayaan. 11. Tidak memiliki dana darurat. Satu pengeluaran tak terduga bisa menghancurkan stabilitas finansial Anda. Misalnya, mobil rusak, tagihan medis tiba-tiba muncul, atau Anda kehilangan pekerjaan. Jika Anda tidak memiliki dana darurat, Anda akan dipaksa menggunakan kartu kredit
atau mengambil pinjaman untuk bertahan hidup. Ini adalah cara paling umum bagaimana orang terjerat dalam utang. Setiap kali terjadi krisis kecil, mereka semakin jauh terjerat dalam spiral keuangan yang sulit untuk dilepaskan. Orang-orang kaya, di sisi lain, mempersiapkan diri untuk situasi seperti ini. Mereka membangun cadangan uang tunai sebelum mereka benar-benar membutuhkannya. Dana darurat ini bertindak sebagai jaring pengaman yang melindungi mereka dari krisis finansial. Jika Anda belum memiliki dana darurat, mulailah menyisihkan sebagian pendapatan Anda setiap bulan. Idealnya, dana darurat harus cukup untuk menutupi biaya hidup selama 3 hingga 6 bulan. Dengan cara ini, Anda akan siap menghadapi keadaan darurat tanpa harus mengorbankan stabilitas finansial Anda. 12. Menyerah terlalu cepat. Kebanyakan orang gagal karena mereka menyerah sebelum melihat hasilnya. Mereka memulai bisnis kecil-kecilan, investasi, atau proyek sampingan, tetapi ketika hasilnya tidak langsung terlihat, mereka memutuskan untuk berhenti. Mereka berpikir bahwa itu bukan jalan yang tepat bagi mereka. Padahal, kesuksesan seringkali membutuhkan waktu dan ketekunan. Orang-orang sukses tahu bahwa rintangan adalah bagian dari proses, dan mereka terus maju meskipun menghadapi tantangan. Faktanya, sebagian besar orang yang akhirnya berhasil dalam hidup adalah mereka yang bersedia mendorong diri mereka melewati batas. Mereka tidak takut gagal, karena mereka memandang kegagalan sebagai pelajaran. Jika Anda ingin mencapai kebebasan finansial, Anda harus bersedia bekerja keras dan sabar. Ingatlah bahwa sukses bukan milik orang yang paling cerdas atau paling berbakat, tetapi milik mereka yang menolak untuk menyerah. Jadi, jika Anda merasa ingin berhenti, ingatlah bahwa kesuksesan mungkin hanya beberapa langkah lagi dari tempat Anda berdiri sekarang. 13. Tidak memahami cara kerja bank dan kredit. Salah satu kesalahan besar yang sering dilakukan oleh banyak orang adalah tidak memahami cara kerja bank dan sistem kredit. Mereka menggunakan kartu kredit tanpa benar-benar memahami konsekuensinya. Misalnya, mereka berpikir bahwa kartu kredit adalah uang gratis, sehingga mereka membelanjakan lebih dari kemampuan mereka untuk membayar. Ketika tagihan datang, mereka terkejut melihat utang yang menumpuk dengan bunga tinggi. Akibatnya, mereka terjebak dalam spiral utang yang sulit untuk dilepaskan. Orang-orang kaya, di sisi lain, menggunakan sistem perbankan dan kredit untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka memahami suku bunga, istilah pinjaman, dan bagaimana skor kredit memengaruhi masa depan finansial mereka. Mereka menggunakan kartu kredit untuk mendapatkan hadiah atau poin loyalitas, tetapi selalu membayar tagihan tepat waktu agar tidak terkena bunga tinggi. Mereka juga memanfaatkan utang strategis untuk berinvestasi dalam aset yang menghasilkan uang, seperti properti atau bisnis. Jika Anda tidak memahami cara kerja sistem perbankan, maka sistem tersebut akan mengambil keuntungan dari Anda, bukan sebaliknya. 14. Takut berinvestasi. Ketakutan untuk berinvestasi adalah salah satu alasan utama mengapa banyak orang gagal membangun kekayaan. Mereka berpikir bahwa investasi itu berisiko dan takut kehilangan uang mereka. Namun, apa yang mereka tidak sadari adalah bahwa tidak berinvestasi justru lebih berisiko. Jika Anda hanya menyimpan uang di rekening tabungan, inflasi akan menggerogoti nilai uang Anda setiap tahun. Dalam jangka panjang, uang yang Anda simpan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda. Orang-orang kaya memahami pentingnya investasi sebagai cara untuk melindungi dan mengembangkan kekayaan mereka. Mereka memasukkan uang mereka ke dalam aset seperti saham, properti, atau bisnis yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Mereka tidak hanya menyimpan uang, tetapi juga menggunakannya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Tentu saja ada risiko dalam investasi, tetapi risiko tersebut dapat diminimalkan dengan belajar dan melakukan penelitian yang cukup. Jadi, jika Anda ingin membangun kekayaan, mulailah dengan mengatasi ketakutan Anda
terhadap investasi. Ingatlah bahwa kekayaan sejati tidak dibangun dengan menyimpan uang, tetapi dengan mengembangkannya. Itulah 14 kesalahan finansial yang sering dilakukan oleh banyak orang tanpa mereka sadari. Kesalahan-kesalahan ini mungkin tampak sederhana, tetapi dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Jika Anda ingin mengubah nasib finansial Anda, mulailah dengan menghindari kebiasaan buruk ini dan membangun fondasi keuangan yang kuat. Ingatlah bahwa kekayaan tidak datang dari keberuntungan semata, tetapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten setiap hari. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah dengan kata-kata "tidak ada alasan lagi" agar kami tahu bahwa Anda serius untuk mengubah masa depan finansial Anda. Jangan lupa juga untuk berlangganan channel ini, karena kami akan terus memberikan konten-konten berkualitas tentang keuangan, bisnis, dan kesuksesan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.